Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah seminar akuntansi manajemen mengenai explaining or creating problems, good governance and ethical behavior for sustainable business. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rina Apriliana dengan NIM A1C117071. Yang kedua Yusvita Aprilian A1C117093. Yang ketiga Siti Nur Syahrini A1C117080. Yang keempat Sopian Hadi A1C117081. Dan yang terakhir Suhandri Ardiansah dengan NIM A1C117082. Abstrak, krisis ekonomi telah meningkatkan kesadaran bahwa tata kelola perusahaan merupakan masalah penting untuk semua institusi, tetapi khususnya untuk bisnis korporat. Kontrol internal yang lemah, pengawasan dewan yang tidak memadai, dan kurangnya dampak pengawasan terhadap tata kelola perusahaan merugikan kepercayaan bisnis dan pasar keuangan. Sejak krisis keuangan, semua negara lebih sadar akan pentingnya tata kelola yang kuat, struktur, dan sistem pemerintahan yang baik. Tata kelola perusahaan dapat dianggap sebagai menciptakan lingkungan organisasi kepercayaan, etika, nilai-nilai moral, dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan organisasi, termasuk pemerintah dan masyarakat umum. Hal ini diperumit oleh kenyataan bahwa korporasi sebagai badan hukum memiliki hukum dan etika tanggung jawab, tetapi tanpa ada orang yang secara eksplisit ditugaskan untuk memastikan tanggung jawab terpenuhi. Mendasarkan tata kelola perusahaan pada praduga ekonomi yang secara empiris tidak valid, tidak akan berkontribusi pada perusahaan yang menjadi peserta konstruktif dalam mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh penurunan lingkungan dan meningkatnya kemiskinan relatif. Peneliti memiliki pengambilan keputusan bersama yang menjanjikan janji yang lebih besar untuk masyarakat yang berkelanjutan daripada yang ditawarkan oleh para pemegang pasar yang mengirimkan skandal perusahaan dan krisis keuangan. Pendahuluan skandal perusahaan, misalnya Enron WorldCom, dan besarnya laporan keuangan 2008, krisis ekonomi telah meningkatkan kesadaran bahwa tata kelola perusahaan merupakan masalah penting untuk semua institusi, tetapi khususnya untuk bisnis korporat. Kontrol internal yang lemah, pengawasan dewan yang tidak memadai, dan kurangnya dampak pengawasan terhadap tata kelola perusahaan merugikan kepercayaan bisnis dan pasar keuangan. Sejak krisis keuangan, semua negara lebih sadar akan pentingnya tata kelola yang kuat, struktur, dan sistem pemerintahan yang baik. Tata kelola perusahaan dapat dianggap sebagai menciptakan lingkungan organisasi, kepercayaan, etika, nilai-nilai moral, dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan organisasi, termasuk pemerintah dan masyarakat umum. Hal ini diperumit oleh kenyataan bahwa korporasi sebagai badan hukum memiliki hukum dan etika tanggung jawab, tetapi tanpa ada orang yang secara eksplisit ditugaskan untuk memastikannya tanggung jawab terpenuhi. Greenfield 2006. Banyak negara sekarang sedang mengevaluasi undang-undang dan kebijakan peraturan mereka yang berkaitan dengan struktur tata kelola dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi sektor tersebut dan mengurangi risiko kesulitan keuangan yang parah di masa depan. Menyiapkan prinsip, standar, dan alat tata kelola yang tepat untuk mendukung dan mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab penting untuk mengamankan lingkungan bisnis. Namun bisnis itu sendiri harus proaktif dan menerapkan prinsip dan praktik tata kelola yang baik. Lanjutan, krisis keuangan terbaru adalah pelajaran negatif tentang bagaimana tata kelola perusahaan yang baik penting untuk ekonomi yang sehat dan fundamental untuk operasi perusahaan yang baik. Menilai warga negara, dalam bab ini peneliti akan fokus pada bagaimana kami dapat menerapkan tata kelola yang baik, prinsip-prinsip untuk lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Peneliti akan mencoba membuat kasus bahwa perusahaan yang dipahami hanya sebagai hubungan kontrak swasta tidaklah memadai sebagai perspektif untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan harus diatur. Peran Ransum dalam resesi hebat, peran mereka dalam meningkatnya ketimpangan pendapatan di dalamnya bahkan negara-negara dengan ekonomi maju, dan peran mereka dalam perubahan iklim, semuanya menyarankan bahwa kita perlu memikirkan kembali cara kita mendekati tata kelola mereka. Banyak perusahaan sudah mengadopsi perspektif baru yang dimotivasi oleh
pengakuan mereka. Kehadiran mereka dalam jangka panjang bergantung pada mode operasi baru. Hanya saja masalah CSR, etika, dan berkelanjutan dianggap strategis dan berpotensi untuk menghasilkan keunggulan kompetitif yang penting bagi perusahaan yang mengakui kesuksesan mereka bergantung pada keterlibatan dalam praktik bisnis yang baik atau praktik bisnis yang baik. Bagaimana prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik? Yang pertama, transparansi. Transparansi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaannya yang pertama, A. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan secara mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. B. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada visi misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarga dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG, serta tingkat kepatuhannya dan kejadian yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada prinsip kebutuhan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketertentuan kerahasiaan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Yang kedua, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG, serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaannya: A. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, corporate values, dan strategi perusahaan. B. Perusahaan harus meyakini bahwa semua pihak perusahaan yang berkepentingan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. C. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. D. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi, reward, dan punishment system dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku code of conduct yang telah disepakati. Yang ketiga, responsibilitas. Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok pelaksanaannya: A. Pihak-pihak perusahaan yang berkepentingan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan bylaws. Yang ke B, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Yang keempat, independensi untuk
melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaannya: A. Masing-masing pihak perusahaan bersangkutan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari peraturan kepentingan konflik of interest, dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambil keputusan dapat dilakukan secara objektif. B. Masing-masing karyawan perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Yang kelima, kewajaran, fairness dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok pelaksanaannya: A. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. B. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. C. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Bagaimana mekanisme good governance? Mekanisme good governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan. Mekanisme governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi. Terdapat 3 mekanisme untuk membantu menyamankan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan governance, yaitu 1. Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat perangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return, maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. B. 2. Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar menurut teori pasar. Untuk melakukan pengendalian perusahaan pada saat manajer berperilaku menguntungkan dirinya sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi ini, manajer kelompok lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian, bekerjanya market for corporate control bisa menghambat tindakan menguntungkan diri sendiri oleh manajer. C. Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah mekanisme melalui pelaporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajer, pemilik dapat mengukur, menilai, sekaligus dapat mengawasi kinerja manajer untuk mengetahui sejauh mana manajer telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Laporan keuangan yang dibuat dengan berdasarkan angka-angka akuntansi diharapkan berperan besar dalam meminimalkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Apa saja manfaat corporate governance? 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stockholder. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen. Bagaimana pengembangan program etika? Code of Conduct perusahaan. Kebutuhan tata kelola etis tidak hanya baik bagi bisnis perusahaan.
Perubahan-perubahan terkini pada regulasi pemerintahan merupakan ekspektasi secara signifikan dalam era meningkatkan pengawasan di mana perilaku tidak etis dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sangat dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang menyediakan aturan serta akuntabilitas yang tepat untuk kepentingan shareholder, direktur, dan eksekutif. Direktur harus cermat dalam mengatur risiko bisnis dan etika perusahaan. Mereka harus memastikan bahwa budaya etis telah berjalan dengan efektif dalam perusahaan. Hal ini membutuhkan pengembangan kode of conduct dan cara yang paling fundamental dalam menciptakan pemantauan mengetahui perilaku yang tepat, memperkuat perilaku tersebut, dan meyakinkan bahwa nilai yang mendasarinya dilakukan pada strategi dan operasi perusahaan. Konflik kepentingan dalam perusahaan, kekerasan seksual, dan topik-topik serupa perlu diatasi secara segera dengan pengawasan yang memadai untuk menjaga agar budaya perusahaan sejalan dengan ekspektasi saat ini. 2. Pendedikasian kembali peran akuntan profesional. Peristiwa Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom mengubah fokus akuntan profesional terhadap perannya sebagai orang yang dipercaya oleh publik. Reputasi dan eksistensi profesi akuntan di masa depan telah menurun di mata publik, sehingga perbaikan serta kesuksesannya kembali tergantung pada perubahan yang akan dilakukan. Profesi akuntan harus mengembangkan pertimbangan, nilai, dan sifat karakter yang mencakup kepentingan publik, di mana pertimbangan tersebut inheren dengan munculnya akuntabilitas berorientasi stakeholder dan kerangka tata kelola, governance framework, standar code of conduct yang baru muncul untuk menuntut profesi akuntan serta memastikan bahwa self-interest, bias, dan kesalahpahaman tidak menutupi independensinya. Globalisasi mulai mempengaruhi perkembangan aturan dan harmonisasi standar akuntan profesional, dan hal ini akan terus berkelanjutan, sama seperti mekanisme tata kelola untuk korporasi yang menghasilkan batasan yang yurisdiksi domestik. Stakeholder dan di seluruh dunia akan lebih mengutamakan dalam menentukan standar kinerja. Sebagai profesi akuntan, pekerjaan mereka akan melayani pasar modal dan korporasi global, dan kesuksesannya membutuhkan respek dari karyawan dan partner yang lebih banyak dibandingkan dahulu. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, akan menarik apabila akuntan profesional dapat menggunakan kesempatan yang menunjukkan perannya yang lebih luas. Mereka secara khusus harus menempatkan diri untuk membantu perkembangan mekanisme ke depan yang menyediakan dan memastikan panduan etika yang lebih baik bagi organisasi. Kesimpulan, prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari yang pertama, transparansi, yaitu untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Yang ketiga, responsibilitas, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Yang keempat, independensi, yaitu untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yang kelima, kewajaran. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Mekanisme good governance merupakan suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan. Terdapat 3 mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan good governance, yaitu yang pertama, mekanisme pengendalian internal, yang kedua, mekanisme pengendalian eksternal, dan yang ketiga, mekanisme pengendalian lain.
Selanjutnya, manfaat corporate governance terdiri dari yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders values dan dividen. Pengembangan program etika terdiri dari yang pertama, Code of Conduct perusahaan. Kebutuhan tata kelola etis tidak hanya baik bagi bisnis perusahaan. Perubahan-perubahan terkini pada regulasi pemerintah merubah ekspektasi secara signifikan. Yang kedua, pendedikasian kembali peran akuntan profesional. Peristiwa Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom mengubah fokus akuntan profesional terhadap perannya sebagai orang yang dipercaya oleh pihak publik. Lampiran Paper Annotation Title Explaining or Creating Problems, Good Governance and Ethical Behavior for Sustainable Business. Author Gular Aras and Paul Williams. Page 9-20. What is the paper about? Penelitian ini membicarakan tentang tata kelola dan perilaku etis untuk bisnis yang berkelanjutan. What is the aim of the study? Peneliti ini fokus pada bagaimana menerapkan tata kelola yang baik, prinsip-prinsip untuk lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Peneliti akan mencoba membuat kasus bahwa perusahaan yang dipahami hanya sebagai hubungan kontrak swasta tidaklah memadai sebagai perspektif untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan harus diatur. Kemudian, mengapa penelitian ini penting? Jadi perlu kita ketahui bahwa tata kelola perusahaan merupakan masalah penting untuk semua institusi, tetapi khususnya untuk bisnis korporat. Kontrol internal yang lemah, pengawasan dewan yang tidak memadai, dan kurangnya dampak pengawasan terhadap tata kelola perusahaan merugikan kepercayaan bisnis dan pasar keuangan. Sejak krisis keuangan, semua negara lebih sadar akan pentingnya tata kelola yang kuat, struktur, dan sistem pemerintahan yang baik. Tata kelola perusahaan dapat dianggap sebagai menciptakan lingkungan organisasi kepercayaan, etika, nilai-nilai moral, dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan organisasi, termasuk pemerintah dan masyarakat umum. Selanjutnya, pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Untuk memperoleh data, penelitian ini melihat dari perbedaan pengaruh budaya, gaya manajemen. Setiap negara harus menetapkan model pemerintahannya sendiri berdasarkan 4 prinsip dasar yang diterima secara global. Yang pertama, keadilan, yang kedua, transparansi, yang ketiga, akuntabilitas, dan yang terakhir, tanggung jawab. Selanjutnya, pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data. Selama 4 dekade, teori agensi telah memberikan yang paling menonjol dasar pemikiran yang mendasari sifat manajemen yang ganda. Tetapi saling bertentangan ini diselaraskan secara rasional dan tindakan korporasi dibenarkan. Teori agensi mengklaim itu pengelolaan organisasi dilakukan atas nama pemegang saham organisasi itu. Ini adalah teori yang didasarkan pada ontologi ekonomi neoklasik. Ini bukan hanya teori ekonomi tetapi juga ideologi politik dalam merangkum keunggulan solusi pasar bebas untuk masalah sosial dan prioritas melindungi hak milik sebagai prioritas sah pemerintah. Karena ini manajemen menciptakan nilai oleh organisasi hanya relevan sejauh nilai tersebut diperoleh para pemangku saham perusahaan. Lalu selanjutnya, temuan utama pada penelitian ini yaitu masalah tata kelola perusahaan mereduksi dirinya untuk merancang mekanisme untuk mengurangi biaya agensi. Misalnya kelalaian, penyesatan sumber daya, penghindaran risiko yang berlebihan. Lebih lanjut, teori tersebut mengklaim bahwa mekanisme ini akan muncul melalui tindakan pelaku dan pelaku ekonomi, rasionalitas ekonomi bersama mengarah ke solusi untuk masalah agensi.
Tata kelola yang baik sangat penting untuk kinerja perusahaan yang baik. Beberapa yang utama manfaat tata kelola yang baik adalah kelangsungan hidup jangka panjang, alokasi sumber daya yang lebih efisien, kredibilitas yang lebih atau lebih tinggi, menjangkau pasar baru, dan kesadaran akan kebutuhan semua pemangku kepentingan. Peningkatan jumlah studi tingkat negara telah memberikan bukti empiris pengaruh positif tata kelola perusahaan pada struktur keuangan, dan literatur tata kelola perusahaan secara luas mengakui hutang sebagai mekanisme penyelesaian yang penting. Kemudian kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini yaitu masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi umat manusia saat ini akan membutuhkan banyak hal akan di pihak semua orang untuk resolusi mereka. Perubahan iklim, peningkatan pendapatan dan ketidaksetaraan kekayaan, dan kemiskinan yang meluas akan membutuhkan perilaku yang bertanggung jawab dari setiap orang. Yang paling penting, perusahaan ransum yang merupakan entitas yang mengontrol sejumlah besar kekayaan masyarakat, mengatur perusahaan untuk memastikan mereka berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan planet ini adalah masalah krusial. Selama 40 tahun terakhir, pendekatan dominan tata kelola perusahaan telah menjadi teori keagenan yang menganggap korporasi sebagai perhubungan kontrak di antara para pelaku ekonomi antagonis. Yang paling penting di antaranya adalah pemegang saham dan manajer. Menyelesaikan masalah biaya agensi yang muncul dalam hubungan parsial atau agen apapun dipandang sebagai satu-satunya masalah perusahaan pemerintahan. Banyak bukti sejarah terkini menunjukkan bahwa model ini bukanlah model yang baik karena didasarkan pada ekonomi utopis, seperti yang dijelaskan Corning. Tetapi banyak yang disebut kegagalan pasar sebenarnya bukanlah hal seperti itu. Sebaliknya, mereka mewakili mengirimkan kekurangan struktural dasar dalam model yang diidealkan, dan mereka tidak dapat diperbaiki cukup dengan mengutak-atik mesin, seperti menambahkan beberapa peraturan lagi. Mereka dirancang untuk gagal. Mendasarkan tata kelola perusahaan pada praduga ekonomi yang secara empiris tidak valid tidak akan berkontribusi pada perusahaan yang menjadi peserta konstruktif dalam mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh penurunan lingkungan dan meningkatnya kemiskinan relatif. Kami memiliki pro memberikan alternatif pendekatan berbasis pemangku kepentingan berdasarkan prinsip keadilan dan pengambilan keputusan bersama, yang menjanjikan janji yang lebih besar untuk masyarakat yang berkelanjutan daripada yang ditawarkan oleh para pemenang pasar yang mengirimkan skandal perusahaan dan krisis keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.